Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya latihan soal UP PPG Kimia part 6. Silahkan teman-teman bisa ditonton video-video sebelumnya ya, ada video dari part 1 sampai part 5. Silahkan bisa dibuka ya. Dan kali ini kita akan membahas 10 soal ya, berarti kemarin terakhir itu nomor 30, sekarang berarti kita lanjutkan 31 sampai nomor 40. Oke? Silakan teman-teman, seperti biasa ketika saya menampilkan soalnya silakan di pause dulu, kemudian teman-teman mencoba untuk mengerjakan, selanjutnya nanti di play lagi untuk mengetahui jawabannya apa ya gitu ya. Yuk kita mulai nomor 31. Siapa yang membelajarannya? Menguasai teori aplikasi materi pelajaran di kampus secara mendalam pada materi kimia larutan ya. Indikator esensialnya menjelaskan penggunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. 31. Banyak minuman berlabel isotonik berada di pasaran. Untuk membuktikannya, maka dilakukan dengan menentukan titik didih dan titik beku minuman tersebut yang dibandingkan dengan larutan infus. Memakai larutan infus sebagai pembanding karena A. Berisotonik dengan larutan standar tubuh, B. Mudah diperoleh dan terjaga higienitasnya, C. Mengandung garam fisiologis yang pekat, D. Mengandung larutan elektrolit kuat, dan E. Mengandung garam yang dapat mengion. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa larutan infus itu di dalamnya adalah mengandung garam NaCl teman-teman ya, sebanyak 0,15 molar. Nah, garam NaCl ini sebenarnya memiliki apa teman-teman? Kepekatan yang sama seperti larutan standar dalam tubuh ya. Jadi kalau semisal kita bandingkan dengan larutan isotonik itu sebenarnya sama seperti itu ya. Jadi NaCl termasuk dalam garam fisiologis yang sebanding atau memiliki tingkat kepekatan yang sama seperti larutan standar tubuh kayak gitu. Makanya digunakan untuk tadi membandingkan antara larutan isotonik atau minuman isotonik yang misal kita minum dengan menggunakan perbandingan larutan infus, berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke. Jadi intinya adalah karena NaCl mengandung garam isotonik yang istilahnya itu memiliki tingkat kepekatan yang sama seperti larutan standar tubuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat yang A. Lanjut. Capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi materi pelajaran di kampus secara mendalam pada materi kimia lautan. Indikator esensialnya menjelaskan sifat dan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 32, buih sabun merupakan salah satu jenis koloid gas dalam cair. Buih sabun dapat mengikat kotoran berdasarkan sifatnya yang dimiliki sebagian kepala yang bersifat isotonik dan bagian ekor yang bersifat nonpolar atau rantai hidrokarbon. Ketika memilih jenis sabun, maka sabun yang baik adalah sabun yang buihnya titik-titik. A. Banyak ya, karena daya ikatnya terhadap kotoran lebih besar. B. Banyak karena berarti mengandung surfaktan yang lebih banyak. C. Sedikit tetapi kandungan molekul ionik dan nonpolarnya besar. D. Sedikit karena menghemat air ketika membilas dan tidak merusak kulit. E. Sedikit tetapi buih yang dihasilkan besar-besar ukurannya. Nah teman-teman, ini masuk ke dalam materi koloid ya. Teman-teman tahu buih sabun? Buih sabun itu kan sebenarnya mengandung misel ya kan. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kenapa ketika kita memakai sabun kotoran yang ada atau lemak-lemak yang ada dalam kulit bisa hilang. Berarti kan di situ ada zat atau terdispersi. Apanya yang terdispersi teman-teman? Jadi gas dalam cair ya. Di sini teman-teman tahu bahwa di dalam sabun itu ada yang namanya misel. Tak gambarin ya teman-teman ya. Misel itu kumpulan dari ini teman-teman. Kumpulan dari di sini kan ada bagian ekornya sama bagian kepala, ya kan? Nah, teman-teman masih ingatkah kalau materi dalam koloid itu kan salah satunya ada di buih ya, buih sabun ini toh. Ekor inilah yang bertindak ketika kita mandi itu bisa menghilangkan minyak. Berarti ekor itu sifatnya adalah non polar, yang dia itu fungsinya adalah untuk mengikat minyak atau kotoran teman-teman ya. Nah sedangkan kepala itu memiliki sifat ionik.
ionik inilah yang nanti akan membawa si kotoran atau si ekor ini untuk luntur, ya. Atau di sini untuk melunturkan si kotorannya. Jadi kalau ekornya itu mengikat, kemudian kalau kepala yang bersifat ionik itu adalah melunturkan kotorannya bersama dengan air. Jadi bisa berikatan dengan air. Kalau ekor itu bisa mengikat minyak atau kotoran yang ada di dalam tubuh, kayak gitu. Nah, kalau sabun yang baik itu sebenarnya yang sedikit buihnya, teman-teman. Tetapi kandungan molekul ionik dan nonpolarnya itu besar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, gitu ya teman-teman ya. Ini ingat-ingat ini aja. Jadi kalau struktur ekor dan kepala di dalam sabun itu sebenarnya kan strukturnya panjang gitu. Misalnya kayak gini kan, CH2, 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 CH CH2 terus COO- plus Na plus, kan kayak gini teman-teman toh. Nah, yang rantai panjang ini bertindak sebagai ekornya, kemudian yang Na ini sebagai kepalanya. Nah, kayak gini teman-teman. Mungkin ketutupan ya ini ya. Nah, teman-teman coba bisa cari referensi juga ya, struktur misel itu seperti apa. Jadi nanti yang mengikat lemak atau yang bersifat sebagai nonpolar itu ekornya tadi ya, untuk mengikat kotorannya. Kemudian yang melunturkan kotoran itu biar lepas dari tubuh kita itu adalah yang bagian kepalanya. Ya gitu teman-teman, jawabannya benar adalah yang C. Oke, lanjut. Capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi kimia organik. Indikator esensialnya menentukan isomer suatu senyawa organik. Nomor 33, isomer fungsional terdapat antara senyawa A. propil alkohol dan isopropil alkohol, B. asam asetat dan metil formiat, C. propanol dan propanol, D. etil metil eter dan etil metanoat, propanon dan 2 propanol. Nah, teman-teman masih ingat nggak isomer fungsional itu apa, teman-teman? Isomer fungsional artinya adalah rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya beda. Ya, teman-teman. Rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya beda. Ingat-ingat teman-teman, kalau di dalam hidrokarbon ya, materi itu atau materi yang gugus fungsi itu kan, kalau isomer fungsional itu kan dikelompokkan kan ada 3 jenis ya kan. Yang pertama adalah alkohol, itu pasangannya adalah eter ya. Kemudian kalau aldehid itu pasangannya adalah keton. Kemudian kalau yang ketiga itu apa, teman-teman? Asam karboksilat, itu pasangannya adalah ester ya. Nah, isomer fungsional kalau teman-teman lihat di sini, yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena asam asetat itu masuk ke dalam golongannya apa, teman-teman? Asam karboksilat. Nah, kalau metil formiat itu masuk ke dalam golongannya ester, kayak gitu. Jadi cara gampangnya adalah kalau isomer fungsional kalian tinggal lihat aja ini pasangannya, yang alkohol pasti pasangannya dengan eter, kalau aldehid dengan keton, asam karboksilat berarti nanti sama ester. Misal contohnya gini teman-teman, ini kan tadi asam asetat, coba kita buat strukturnya ya. Kalau asam asetat itu kan CH3COOH ya kan. Kalau metil formiat itu kan berarti, bentar, metil formiat itu HCOOCH3. Nah, coba kita buat strukturnya teman-teman ya. CH3C, kalau asam karboksilat kayak gini, OOH ya kan. Kemudian kalau HCOOH COOCH3. Nah, ini termasuk dalam asam karboksilat. Oke. Kemudian
Kalau COOCH3 ini maksudnya adalah ke dalam ester atau alkil alkanoat ya teman-teman. Ester atau alkil alkanoat. Nah, seperti ini penjabarannya ya. Berarti teman-teman nyari yang pasangannya kalau nggak ini. Oke, kayak gini jawabannya nomor 33 adalah B. Sip, mudah ya teman-teman ya. Lanjutkan nomor 34. Capaian pembelajarannya sama, indikator esensialnya mengidentifikasi jenis reaksi senyawa organik. 34. Reaksi antara etil klorida dengan perak hidroksida menjadi etanol dan perak klorida merupakan reaksi. Nah, kalau kayak gini teman-teman, kita tulis dulu reaksinya. Oke. C etil klorida itu kan C2H5Cl, ya kan? Ditambah dengan perak hidroksida itu kan AgOH, ya kan? Menghasilkan menjadi apa teman-teman? Etanol. Etanol itu C2H5OH plus perak klorida itu AgCl. Nah, berarti di sini kan ada apa teman-teman? Ada pergantian ion toh di sini. C2H5 nanti berikatan dengan OH. Berarti nanti akan menghasilkan C2H5OH kemudian Ag dengan Cl. Berarti di sini ada reaksi yang namanya substitusi. Kalau saya biasanya memahaminya substitusi pokoknya itu pergantian silang antara ion positif dengan negatif antar senyawa maksudnya teman-teman. Jadi C2H5 berikatan dengan OH menghasilkan ini etanol ya toh. Kemudian kalau Ag dengan Cl berarti nanti menjadi perak klorida ini. Perak klorida. Berarti jawabannya tepat yang mana teman-teman? Substitusi. Nah, pergantian ion ya, pergantian unsur kayak gitu. Pasang-pasangin aja. Oke, mungkin ya teman-teman 34. Lanjut. Indikator esensialnya menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada karbohidrat. Nah, untuk membedakan antara glukosa dengan fruktosa, maka dapat dilakukan uji amolis. Glukosa menghasilkan cincin ungu dan fruktosa tidak. B. Benedik, fruktosa memberikan endapan merah bata dan glukosa tidak. C. Fehling, fruktosa memberikan endapan merah bata dan glukosa tidak. D. Burford, glukosa memberikan endapan merah bata dengan pemanasan dan fruktosa tanpa pemanasan. E. Seliwanov, fruktosa memberikan larutan berwarna merah dan glukosa tidak. Nah, jawabannya tepat yang mana teman-teman? Masih ingat gak untuk uji karbohidrat apa aja? Jadi uji karbohidrat itu ada 4 ya teman-teman, atau yang sering kita dengar itu kan uji amilum ya kan. Untuk menguji amilum atau karbohidrat itu kan bisa pakai ya namanya Lugol ya kan. Hasilnya ketika positif berarti akan menghasilkan warna biru kehitaman ya toh. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau uji protein itu kan pakai larutan biuret ya kan. Warna yang dihasilkan ketika bereaksi positif akan menghasilkan warna apa teman-teman? Warna ungu ya kan. Kemudian kalau yang ketiga, ketika teman-teman ingin menguji glukosa itu bisa pakai, sebenarnya bisa pakai bermacam-macam ya teman-teman. Mau pakai teori Molly, biuret bisa. Benedik teman-teman, Benedik, kemudian uji Mollis, uji Fehling itu bisa ya untuk glukosa. Nah, kalau positif nanti akan menghasilkan warna merah bata. Nah, untuk ini teman-teman perlu ketahui bahwa di sini yang diidentifikasi adalah untuk membedakan glukosa dan fruktosa ya. Nah, glukosa itu kan masuk dalam gugus fungsinya atau memiliki gugus fungsi aldehid. Nah, saya tadi sudah menyebutkan bahwa glukosa atau gula reduksi itu bisa diidentifikasi atau diuji menggunakan apa aja tadi? Uji Mollis, kemudian ada uji Benedik, kemudian ada uji Fehling ya kan. Nah, ini ketiga-tiganya ini ketika diuji dengan glukosa pasti semuanya hasilnya positif, tetapi tidak untuk fruktosa. Jadi fruktosa itu memiliki gugus fungsi yang berbeda. Jadi fruktosa itu punya gugus fungsi keton ya. Jadi keton itu bisa diidentifikasi atau cara membedakannya itu pakai yang namanya uji Seliwanov, yaitu teman-teman. Coba nanti teman-teman ketik di kolom komentar ya, bacanya apa? Seliwanov atau Selwanov. Ya itulah pokoknya teman-teman ya. Nah, ketika diuji positif ya, ketika suatu mungkin bahan makanan atau karbohidrat yang mengandung fruktosa, maka
dia akan menghasilkan warna merah kayak gitu. Nah, ini hanya untuk menguji fruktosa. Nah, untuk mempermudah teman-teman, ketika menguji antara glukosa dan fruktosa lebih baik menggunakan Selimanov. Berarti jawabannya yang E ya. Karena glukosa itu bisa diuji dengan beberapa uji ini, Mollis, Benedict dan Fehling kayak gitu. Berarti jawabannya yang E. Lanjut. Jawaban pembelajarannya masih sama seperti sebelumnya ya, materi kimia organik, kemudian indikator esensialnya menjelaskan sifat-sifat asam amino dan protein. Protein dapat mengendap dengan menambahkan garam amonium sulfat jenuh. Karena garam tersebut memiliki kemampuan A. Hidratasi lebih besar daripada protein, B. Melarut lebih besar daripada protein, C. Menurunkan pH isoelektrik protein, D. Menaikkan pH isoelektrik protein, E. Berikatan dengan ion Zwitter protein. Nah teman-teman, pernah dengar nggak kalau misal protein itu kan mengandung apa? Asam amino, ya kan? Nah, untuk membedakan atau untuk mengendapkan, atau sih teman-teman ya, untuk mengendapkan protein itu sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Secara umum ya, bisa dibedakan menjadi 3 cara pengendapan. Jadi dengan cara menambahkan alkohol, kemudian bisa menambahkan dengan ini teman-teman, logam, kemudian bisa ditambahkan dengan garam NH4 2 kali SO4 ya, dengan cara menambahkan amonium sulfat jenuh. Nah, kenapa di sini ditambahkan garam amonium sulfat jenuh bisa mengendap? Gimana teman-teman? Jadi garam NH4 2 kali SO4 itu memiliki kandungan untuk menyerap air lebih banyak ya. Jadi memiliki memiliki teman-teman, bentar, tipu. Jadi garam yang kalau sebutannya adalah menghidratasi atau menyerap air tinggi. Jadi teman-teman, ketika suatu protein ya, kemudian ditambahkan garam amonium sulfat, maka di sana akan terjadi yang namanya kompetisi untuk memperebutkan air. Karena di sini garam NH4 2 kali SO4 itu dia bisa menyerap air lebih tinggi daripada protein. Oleh karena itu, berarti kan protein di sini kalah sehingga dia akan mengendap kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi di sini ketika dia kalau garam amonium sulfat jenuh itu dia bertindak sebagai penghidrasi atau dapat menyerap air lebih tinggi daripada si protein. Jadi proteinnya nanti akan kalah, dia akan mengendap kayak gitu. Jawabannya benar yang A. Yuk. Jawabannya masih sama, kimia organik ya. Indikator esensialnya menentukan jenis monomer dari suatu polimer organik. 37. Karet alam merupakan polimer alam yang tersusun dari monomer A. Vinyl klorida, B. 2-metilbutena, C. 2-metil 1,3 butadiena, D. neopropena, E. kloroprena. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ini sering sekali ya keluar di soal-soal mungkin di LKS atau dulu pas SMA. Ingat-ingat kalau karet alam, kalau saya biasanya ya itu langsung aja belakangnya di diena, itu pasti karet alam. Jadi jawaban yang tepat yang C. Berarti 2-metil 1,3 butadiena itu adalah monomer dari karet alam. Oke, langsung aja jawabannya yang C. Yuk, ini capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi materi pelajaran yang diampu secara mendalam pada materi kimia terapan. Indikator esensialnya menjelaskan penerapan prinsip dasar reaksi kimia dalam industri. 38 ya teman-teman. Pada pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch dengan reaksi termokimia sebagai berikut. Oke. Untuk menghasilkan produk amonia secara optimal, maka kondisi yang dapat dikendalikan adalah A. Menaikkan suhu setinggi-tingginya agar reaksi berlangsung cepat, B. Memperlama waktu terjadinya reaksi dalam mesin tempat bertemunya N2 dan H2,
C. Menambahkan beberapa macam katalis agar reaksi kesetimbangan cepat tercapai. D. Menaikkan tekanan dan amonia yang terbentuk secara segera dipisahkan. E. Menurunkan tekanan sambil terus-menerus menambahkan gas N2 dan H2. Nah ini teman-teman. Masih ingat teman-teman, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah apa teman-teman? Konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Ya kan? Kita bahas satu-satu. Kalau di sini N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3, delta H-nya di sini min 92,4. Berarti artinya NH3 atau amoniaknya di sini apa teman-teman? Endoterm atau eksoterm? Eksoterm. Kenapa eksoterm? Karena delta H-nya berharga negatif. Berarti reaksi sebelah kiri itu adalah sebagai endoterm. Nah, agar produk ini menjadi optimal, berarti pergeseran kesetimbangan harus bergeser kemana? Kanan atau kiri? Berarti harus mengarah ke kanan. Geser ke kanan ya. Nah, yang mana teman-teman? Kira-kira bergeser ke kanan. Oke. Yuk, kita tidak usah melihat opsinya dulu. Kita pakai teorinya ini dulu yang 4 tadi ya. Kalau mau bergeser ke kanan, otomatis yang pertama ya. Yang pertama, tak tulis di atas ya teman-teman ya. Yang pertama konsentrasi, berarti ya konsentrasinya biar mengarah ke kanan, berarti harus gimana? Konsentrasi apanya yang ditambah atau apanya yang dikurangi? Berarti konsentrasi N2 dan H2 harus ditambah, ya kan? Kemudian kalau ingin bergeser ke kanan, berarti konsentrasi NH3 harus dikurangi biar mengarah ke dirinya sendiri, kan seperti itu, gitu. Terus yang kedua, berkaitan dengan suhu. Berarti suhu harus diapakan teman-teman? Ditambah atau dikurangi? Kalau untuk bergeser ke kanan, berarti ketika teman-teman kalau suhu dinaikkan, ya kan? Kalau suhu dinaikkan maka akan bergeser ke arah endoterm. Kalau suhu diturunkan berarti akan mengarah ke eksoterm. Berarti di sini harus mengarah ke kanan, berarti harus mengarah ke eksoterm sehingga suhu harus diturunkan. Suhu diturunkan. Kemudian yang ketiga, apalagi teman-teman? Konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan ya. Kalau di sini saya jadikan satu aja, 3 dan 4 ya teman-teman. Kalau untuk bergeser ke kanan kita lihat koefisiennya. Saya biasanya pakainya acuan koefisien. Jadi di sini sebelah kanan koefisiennya 2, kemudian sebelah kiri yang direaksi di sini kan 4, ya kan? Nah, 4 dengan 2. Untuk bergeser ke kanan artinya di sini kita harus menggeser atau kita memilih di volume yang kecil, akan mengarah ke mol yang kecil kayak gitu. Berarti di sini tekanan atau P ya, tekanan harus diperbesar, ya kan? Kemudian volume harus diperkecil sehingga dia akan mengarah ke mol yang kecil. Nah, di sini teman-teman, A menaikkan suhu setinggi-tingginya, salah, ya kan? Karena suhu harus diturunkan. Kalau yang B, memperlama waktu terjadinya reaksi, ini juga tidak ada hubungannya ya, karena faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kan ada 4 tadi kan ya, konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume, ya kan? Kemudian kalau C, menambah beberapa macam katalis agar reaksi kesetimbangan cepat tercapai. Nah ini harusnya bukan kesetimbangan tapi laju reaksi ya teman-teman ya kalau katalis ya. Lanjut. Kalau yang D, menaikkan tekanan dan amonia yang terbentuk segera terpisah. Benar atau salah? Kalau menaikkan tekanannya harus diapakan teman-teman? Diturunkan atau dinaikkan? Harus dinaikkan. Berarti jawabannya yang D. Gitu kan teman-teman? Agar nanti bergeser ke kanan. Molnya kan kalau tekanannya besar berarti kan volume kecil, akan mengarah ke mol yang kecil. Mol yang kecil kan ini, molnya NH3 kan 2 jumlahnya. Ya toh? Kalau menurunkan tekanan berarti ini bukan, berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu teman-teman ya. Soal selanjutnya, capaian pembelajarannya mampu memilih, merancang, menyiapkan, dan menggunakan bahan dan alat-alat laboratorium, pendidikan kimia, serta perangkat lunak yang tepat sesuai kaidah ilmu kimia. Indikator esensialnya menentukan instrumen yang tepat dalam analisis kimia. Nomor 39 ya, dalam suatu praktikum, Sekar ingin mengambil volume larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 4 mili. Di mejanya terdapat beberapa pipet volume dengan berbagai ukuran. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan Sekar agar kesalahan pengukuran volume dapat diminimalisir adalah dengan memilih pipet volume ukuran yang mana teman-teman? Ini teman-teman, pipet volume itu kan sebenarnya
kita bisa milihnya itu kan 5, 10, kemudian 25 sama 50. Kalau yang satu itu enggak ya. Berarti yang valid itu adalah yang, kalau mau yang valid atau meminimalisir adanya kesalahan, berarti milih yang lebih dekat dengan volume 4 kayak gitu. Jadi 5 mili ya. Coba yang B. Oh sorry, yuk soal terakhir ya, the last one. Yuk, coba masih sama. Indikator esensialnya menentukan jenis reaksi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara kualitatif suatu zat organik atau anorganik. Nomor 40, seorang anak diminta oleh gurunya untuk menguji adanya fruktosa dalam madu murni. Uji yang tepat untuk dipilih anak tersebut adalah uji apa teman-teman? Tadi udah loh ya, di nomor sebelumnya tadi ya. Berarti yang benar adalah uji Seliwanov. Oke, uji Molis itu untuk menguji adanya apa tadi? Gula pereduksi, ya kan? Kemudian kalau biuret untuk menguji adanya protein. Kalau Milon itu untuk menguji adanya asam. Oh, kan ya? Enggak teman-teman, saya lupa. Kalau Molis itu untuk menguji adanya asam amino. Nah, kalau Barfoot itu untuk menguji adanya gula pereduksi bisa atau glukosa ya. Kalau Molis itu untuk mengetahui karbohidrat juga bisa teman-teman. Nah, sudah. Ini ya teman-teman ya. 10 soal terkait dengan soal latihan untuk UP PPG. Ini untuk persiapan ya PPG Prajabatan ya. Karena di sini kita juga belajar bareng-bareng, kemudian kita persiapan aja ya, karena belum tahu kisi-kisi yang resminya seperti apa ya untuk PPG Prajabatan. Jadi sebisa mungkin kita coba nyari untuk soal-soal di tahun-tahun sebelumnya, barangkali tidak jauh berbeda ya. Untuk nanti semangat terus untuk kita ya para pejuang PPG. Semoga kita dapat lulus semua ya 100%. Oke teman-teman. Ya semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke teman-teman. Jangan lupa ketika nanti ada kritik, saran, masukan, boleh nanti tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Tunggu aja video berikutnya teman-teman. Insya Allah saya nanti akan menjelaskan untuk soal-soal berikutnya ya, soal-soal latihan. Coba nanti saya juga sambil nyari, sambil belajar juga saya. Oke teman-teman, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Oke.